Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Andi dalam channel Kak Andi Sang Pembelajar. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita sudah masuk di semester 2. Sebelumnya kakak pengen menanyakan dulu nih kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, kakak doakan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajarnya. Tak terasa waktu semakin singkat ya. Semester 2 ini kita tidak mungkin dengan waktu yang panjang untuk belajarnya, karena sebentar lagi kalian akan lulusan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada semester 2 kali ini, terlebih dahulu kita awali sama-sama dengan berdoa agar setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita masuk pembahasan tentang pubertas. Apa itu pubertas dan apa saja ciri-cirinya ya terhadap laki-laki dan juga perempuan. Ya, itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pubertas atau masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ya menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan fisik dan juga mental yang disebabkan oleh hormon. Jadi ya fisiknya berubah ya, dan juga mentalnya, perilakunya mulai berubah. Nah, apa sih hormon tersebut? Hormon ialah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Ya, pada setiap diri manusia punya kelenjar endokrin. Hanya saja dia berfungsi pada saat ya kalian masuk masa pubertas. Nah, dia mulai bekerja. Nah, di sini ada beberapa perubahan fisik dan juga psikis pada saat pubertas. Nah, perubahan fisik ini disebut juga dengan perubahan sekunder. Ya. Nah, perubahan sekunder ini bisa kita lihat secara fisik terlihat. Dan psikis ini ya psikologi, mental. Ya. Nah, kita masuk ke perubahan fisik atau perubahan sekunder. Yang pertama ialah tumbuh jerawat, bulu atau rambut halus di sekitar ketiak dan juga kemaluan. Nah, pada masa pubertas ini sudah muncul ya jerawat gitu ya. Jerawat muncul karena kulit kita sudah mulai berminyak, dan kadang-kadang kita suka kotor gitu ya, suka berkeringat, bercampur ya dengan minyak, akhirnya menyebabkan jerawat. Kemudian tumbuh juga ya rambut halus di sekitar ketiak dan juga kemaluan. Jadi ketika kita sudah masuk masa pubertas ya sudah mulai muncul. Yang kedua, perubahan fisik pada saat kita masuk masa pubertas ialah pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal. Nah, jadi di masa-masa pubertas ini, di masa-masa puber ini ya, pertumbuhan tinggi kita itu bisa maksimal dan optimal tuh ya. Jadi kalau kalian pengen tinggi, ya usahakan olahraga-olahraga yang menunjang hal tersebut, seperti bermain basket ataupun juga berenang, agar tinggi kalian bisa optimal ya di masa itu. Dan juga berat badan kalian juga harus diperhatikan di masa itu ya. Jangan terlalu banyak makan sehingga berat badannya meningkat. Selanjutnya ialah tumbuh jakun pada laki-laki. Nah, jakun itu tonjolan ya di sekitar leher. Yang selanjutnya, payudara dan panggul pada perempuan mulai membesar dan lebih membentuk, yaitu buat perempuan ya. Selanjutnya yang kelima, suara berat ya, mulai berat bagi yang laki-laki dan melengking bagi perempuan. Ya, kalau suara laki-laki itu agak berat ya, tapi kalau pada perempuan itu melengking dia. Nah, itulah perubahan fisik atau perubahan sekunder pada saat masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ialah
perubahan psikis ya, yang biasanya mungkin sebelum masa pubertas baik, sopan gitu, tiba-tiba saja berubah. Yang pertama psikisnya ialah, perubahan psikisnya ialah sensitif. Jadi dibecandain orang ya gampang, inilah sensitif banget ya, merasa banget gitu. Nah yang kedua mudah tersinggung. Jadi kalau dibecandain sedikit juga dia mudah marah tuh. Jadi emosinya itu tidak stabil. Nah ini masa-masa pubertas begitu nih kadang-kadang gitu. Yang ketiga yaitu mengalami puncak emosional. Kalau lagi marah tuh semarah-marahnya. Ya ini di masa-masa pubertas, masa-masa puber seperti itu. Selanjutnya yang keempat, sangat memperhatikan penampilan. Kalau di masa kanak-kanak tidak begitu memperhatikan penampilan, cuek aja. Nah di masa puber ini, di masa remaja dia mulai ya penampilannya diperhatikan gitu, sudah mulai pakai minyak wangi, sudah mulai pakai minyak rambut bagi yang laki-laki gitu, dan lain-lainnya. Selanjutnya mampu memikirkan ide. Dia sudah punya ide, tidak lagi selalu menunggu ya ide-ide dari orang, tapi dia sudah mulai bisa mencetuskan ide-ide. Dan yang keenam yaitu mampu mengekspresikan perasaan ya. Nah itu adalah psikis yang dialami pada masa pubertas. Dan perlu diperhatikan, masa pubertas ya seseorang tidak sama, ada yang cepat, ada juga yang terlambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa pubertas yaitu pengaruh lingkungan, kondisi medis tertentu, dan asupan nutrisi. Jadi itu hal-hal yang mempengaruhi ya cepat atau lambatnya masa pubertas seseorang. Nah masa pubertas laki-laki dan perempuan biasanya berbeda ya. Perempuan itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Adapun masa pubertas pada anak perempuan yaitu pada usia 8-13 tahun. Sedangkan masa pubertas pada laki-laki yaitu usia 10-15 tahun. Selanjutnya kita masuk tentang perubahan primer, yaitu perubahan yang tidak nampak oleh mata kita. Nah pada wanita perubahan primernya pada masa pubertas ialah menstruasi atau haid. Sedangkan pada pria atau laki-laki perubahan primernya yaitu mimpi basah. Nah jadi itu adalah perubahan primer pada masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang tips sukses menghadapi pubertas. Apa saja yang harus kita lakukan menghadapi masa pubertas tersebut? Yang pertama ialah lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin beribadah. Yang kedua, mencari informasi dan juga bertanya tentang pendidikan seks yang benar. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan ialah selalu berpikir positif ya. Yang keempat, kembangkan hobi dan bakat. Kita senang apa, kita kembangkan. Dan yang kelima, banyak-banyak membaca buku agar pengetahuan kita semakin bertambah. Dan yang terakhir, pilih teman pergaulan yang baik, karena teman kita itu menentukan ya bagaimana kita memahami dan juga memaknai tentang masa-masa pubertas ini. Ya, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berpemahaman kalian, silakan kalian bisa berlatih mengerjakan LKS tema 6 halaman 16 dan 17 bagian A-nya saja ya. Silakan kalian bisa mengerjakan langsung di LKS-nya. Demikianlah pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika menurut kalian ya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ada baiknya, silakan kalian bisa mencatat hal-hal yang penting, karena dengan mencatat sekali lagi ya ilmu itu akan bisa kita kuasai dan kita tidak mudah lupa terhadap pelajaran tersebut.
Dan jika menurut kalian pembelajaran kali ini sangat bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya. Jika menurut kalian pembelajarannya bagus, kalian bisa memberikan like. Jika kurang bagus, ya kalian boleh bisa memberikan jempol ke bawah atau tidak diapa-apakan juga tidak apa-apa. Dan juga sekali lagi, untuk agar lebih baiknya ya, maka kakak meminta untuk kalian bisa memberikan kritik dan juga saran kalian di kolom komentar ini gitu, agar lebih baik lagi pembelajaran untuk berikutnya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.